Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita lanjutkan materi hari ini dengan tabu sets ya. Jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari secara manual untuk perhitungan atau kita mencoba algoritma tabu set secara manual. Nah, sekarang kita coba untuk mengaplikasikan dari algoritma tersebut ke dalam bentuk coding. Jadi kalau kita coba review jadi minggu lalu, di sini di awal kita harus menentukan dulu kira-kira nanti tabulisnya. Jadi solusi awal kita bangkitkan dulu, setelah itu kita di sini kita tentukan tabulis, kemudian reset memori, jadi memori jangka menengah dan memori jangka panjangnya, kemudian baru kita lakukan iterasi, dan iterasi ini sampai kriteria penghentian tercapai. Kriteria penghentian itu antara maksimum iterasi, jadi nanti di awal kita juga memasukkan maksimum iterasi itu sebagai inputan, atau misalnya nanti ada kriteria pemberhentian lain, misalnya max solutionnya sudah mencapai nilai 0 gitu kan, berarti nggak ada pergerakan di situ. Kalau nggak ada pergerakan berarti dia berhenti gitu ya. Kita lakukan yang namanya ini langkah A sampai C ini tadi. Ini yang sudah A sampai C ini yang sudah kita simulasikan secara manual di minggu lalu. Oke. Sekarang kita beralih ke MATLAB-nya. Jadi kemarin di Classroom sudah saya uploadkan fungsi-fungsi yang akan kita gunakan untuk pemrograman tabu sets di MATLAB. Jadi kalian unduh semua yang ada isinya itu, kemudian saran saya bisa dikumpulkan menjadi satu tabel sehingga nanti kita mudah dalam mengarahkan MATLAB untuk membuka fungsi-fungsi tersebut. Jadi kalau kita membuka MATLAB seperti ini, langkah awalnya adalah kita arahkan direktorinya ke direktori tempat kita menyimpan program tersebut. Nah, nanti tergantung kalian nyimpennya di mana ya. Diarahkan ke sana. Nah, ini misalnya saya simpan di dalam folder tabu sets. Nah, ini akan muncul semua fungsi-fungsi yang terkait dengan tabu sets tadi. Jadi semua fungsi yang saya panggil di dalam hal mengerjakan algoritmanya tabu set itu harus saya simpan di dalam satu folder yang sama seperti ini. Oke, Excel jarak di sini isinya adalah matriks jarak. Nanti kalian tidak perlu menuliskan indeksnya ya 1 sampai 14, nggak usah langsung dituliskan matriks jarak seperti ini. Ini adalah matriks 14 kali 14, berarti nanti node-nya ada 14 jenis. Nah, terus kemudian fungsi utamanya itu adalah fungsi yang tabu set ini. Itu adalah fungsi utama dari algoritma tabu set yang akan kita panggil nanti. Oke. Nah, pertama kita baca dulu matriks jaraknya. Kalian masih ingat untuk membaca Excel itu kita gunakan perintah XLSRead. Baru di dalamnya adalah kita tuliskan nama filenya beserta dengan ekstensinya. Oke. Oh, sorry. Oke, ini keikut tanda petik. Oke, gini ya. Nah, ini dia akan membaca jaraknya. Nah, sambil menunggu, kita coba kopikan fungsi ini. Jadi nanti dalam kita merunning tabu set, dia akan memanggil fungsi tabu set ini tadi untuk menghitung mana jarak yang rute yang menghasilkan jarak paling minimum, total jarak paling minimum. Nah, ini jaraknya kita sudah simpan di dalam variabel D tadi.
Kita coba untuk running ya, tab search, D-nya sudah kita masukkan. Tab search ini berarti memanggil fungsi tab search nanti, yang mana outputnya ada dua, nanti base solution sama base biaya. Base solution intinya nanti isinya adalah rutenya, base biayanya itu isinya adalah jarak terpendeknya. Kemudian max it-nya yang perlu kita tentukan di awal, misalnya di sini adalah 100 gitu ya. Nanti kalau jumlah itu kalian bisa coba-coba kalau iterasinya 50 seperti apa, iterasinya apa dampak jumlah iterasi terhadap solusi, kalian bisa coba-coba nanti. Oke, setelah itu kalian bisa running, di enter, kemudian kalau akan keluar rutenya di sini. Besolnya itu ya tadi kan rute itu akan menghasilkan rutenya, jadi urutan rutenya seperti apa, kemudian base biayanya itu adalah biaya terkecilnya. Kalau kita coba running lagi ya, ini rutenya karena dia berdasarkan random nilainya, rutenya bisa jadi sama atau berbeda. Kalau di sini dalam ini rutenya berbeda, namun di sini adalah base biayanya ternyata yang dihasilkan sama. Nah, bisa jadi dua kombinasi tersebut itu memang menghasilkan total biaya yang sama, total jarak tempuh yang sama. Nah, sekarang kita menuju ke programnya. Jadi program ini itu disusun berdasarkan langkah-langkah yang ada di algoritma ini tadi. Itu ya, kalian bisa buka, dan ini saya sudah coba untuk memberikan komen. Jadi di sini nanti kalian akan mengetahui ini fungsi untuk apa ya, ini fungsi untuk apa, dan bisa dilihat dari komennya ini tadi. Oke, yang pertama inputnya itu adalah D dan juga max it. D itu matriks jaraknya. Nah, untuk awal kita hitung berapa sih jumlah kotanya itu tadi. Nah, jumlah kotanya itu kita hitung dengan mencari panjang dari matriks D itu tadi, lengthnya. Kita bisa coba di sini mencari panjang dari matriks D. Oke, matriks D tadi kan 14 kali 14, jumlah kotanya kan ada 14 di sini, maka length D itu akan menghasilkan jumlah kota yang mana 14 tadi. Nah, action ini kalian kalau misalnya bingung ini fungsi untuk apa gitu ya, kalian bisa coba-coba running satu-satu di command window-nya. Asalkan misalnya di sini ada variabel n atau variabel action list, ini sebelumnya kalian definisikan dulu. Kalian juga harus running, ngasih nilai dulu supaya bawahnya itu supaya kalau kalian running coding yang ini tadi tidak menyebabkan error gitu ya. Oke. Nah, perm action ini akan membuat random dari action, jadi nanti merandom actionnya sejumlah n-nya ini tadi. Jadi n ini akan di random actionnya, jadi nanti akan muncul banyak ya. Di sini tadi n-nya kan 14 ya. Sekarang kalau kita coba running, dari 14 jumlah kota tadi, kalau kita perm action munculnya akan sejumlah banyak sekali ini. Ini jumlahnya berapa? Ya, ini dimasukkan di dalam jumlah n action ini ya. N action dengan menggunakan fungsi numal. Numal itu untuk menghitung jumlah elemen. Jadi nanti n action itu adalah jumlah dari actionnya ini tadi. Jumlahnya ini diketahui dari mana? Dari numal ini tadi. Ternyata ada 313 action yang ada di situ. Oke, selanjutnya TL. TL ini adalah menentukan panjang tabulengnya. Tabuleng di mana langkah tabu itu akan disimpan selama jadi selama panjangnya tabuleng itu tadi. Oke, terus kemudian di sini rute awal, jadi ini belum masuk iterasi, kita set dulu parameter-parameter awal. Dan di sini juga di langkah inisialisasi ini kita set empty individualnya, jadi kita kosongkan dulu supaya nanti ketika terupdate itu enggak nilainya ini kayak kita siapkan wadahnya dulu gitu.
atau variabelnya kita siapkan, kemudian kita langkah awalnya bangkitkan solusi awalnya. Jadi ini kita sampai di fase ini, bangkitkan solusi awal. Solusi awal ini sol sama dengan empty individual dulu, lalu di set nilainya, berarti ini adalah kosong dulu nilainya. Kemudian sol.rute itu adalah kita lakukan random permutasi. Masih ingat kemarin random permutasi gunanya untuk mengacak nilai. Jadi kalau misalnya random n, berarti nanti dia dari nilai 1 sampai 14 itu akan di random. Nah itu dapat diinterpretasikan sebagai rute. Jadi rute awal, jadi solusi awal. Ini rute awalnya. Kemudian sol.biaya itu adalah total jarak dari solusi awal tadi dengan menggunakan fungsi jar TSP ini. Jar TSP inputnya adalah rutenya, kemudian D itu matriks jaraknya. Rutenya, kemudian matriks jaraknya. Nah, ini kenapa di dalam rute ini setelah sol.rute saya masukkan lagi sol.rute yang pertama, karena dia di akhir periodenya nanti juga harus kembali ke rute awal, kembali ke depot atau di rute kunjungan pertamanya, gitu ya. Maka di sini harus ditambahkan sol.rute di akhir. Nah, jar TSP ini kalian bisa lihat fungsinya di sini, dia intinya menghitung total jarak nanti. Oke, kemudian di sini base solnya masih kita anggap sebagai sol yang di rute inisialnya. Kemudian base biayanya kita kosongkan dulu, jadi di zeros ini juga matriks untuk membuat matriks isinya 00 gitu. Kemudian TC atau tabu, TC itu adalah tabu listnya juga kita isikan nilai 00 seperti itu. N action, 1 berarti nanti ini tadi n action kan ada ya, kita bisa coba nanti nilainya seperti apa. Oke. Nah, isinya 0 gitu sebanyak n action baris 1 kolom itu. Jadi ini baris dan kolom. Oke, baru selanjutnya adalah ini kan parameter dan lain sebagainya. Solusi awal juga sudah kita tentukan sehingga kita bisa mulai iterasi langkah A sampai C ini tadi. Oke, iterasi tadi dilakukan sampai kriteria pemberhentian itu dicapai. Dalam hal ini kriteria pemberhentiannya adalah max it atau maksimum iterasinya. Jadi kalau belum mencapai maksimum iterasi dia nggak berhenti. Oke, karena ini problemnya minimasi ya, maka untuk biaya itu kan paling lebih kecil lebih baik, sehingga kita bandingkan untuk mencari nilai lebih kecil kan selalu kita bandingkan dengan nilai awal ya. Apakah nilai yang kita hasilkan tadi lebih kecil dari nilai awal? Kalau lebih kecil maka dia akan menggantikan nilai awal tadi, nilai minimum sementara tadi. Nah, kalau dia lebih besar ya berarti tidak menggantikan, begitu terus kan hasilnya. Maka di awal running, di awal iterasi itu selalu kita set nilai base new solnya itu sama dengan infinite atau nilai yang besar sekali, sehingga kalau dibandingkan nanti dia langsung bisa diganti kayak gitu. Nah, di sini kalau kemarin di tugas ya, yang sudah kalian kerjakan manual itu tadi, actionnya itu hanya yang dilakukan hanya swap. Jadi kalian lakukan swap untuk semua kombinasi rute ya. Jadi kalian bisa melakukan swap untuk semua kombinasi rute itu, asalkan nanti kan kalau misalnya rutenya cuma sedikit yang mau dilakukan itu bisa lebih efektif. Tapi kalau misalnya ternyata rutenya nanti banyak itu kan makan waktu juga. Makanya di sini ada langkah nanti kita bisa random tergantung actionnya ya. Itu nanti kita bisa melakukan flip atau swap atau slide itu sendiri atau slide ya. Itu tergantung nanti connectionnya di sini. Oke.
Jadi nanti dia akan looping dulu sejumlah aksinya itu tadi. Jadi selama 1 sampai jumlah aksi, dia akan melakukan langkah ini tadi. Nah, dia ngecek dulu di awal apakah dia termasuk tabu. Jadi kalau termasuk tabu dia nggak dilakukan. Tapi kalau dia tidak tabu, artinya langkah tersebut itu nilai tabu listnya itu 0, berarti dia tidak tabu. Ini kan nilai kalau dia tidak tabu, nilai tabu listnya kan 0 kan ini. Nah, itu maksudnya. Oke. Nah, kalau tidak tabu maka langkahnya bisa dilakukan. Nyusul.rute sama dengan dia manggil fungsi doAction ini. Kemudian inputnya adalah sol.rute, jadi rute inisialnya, rute awal atau rute iterasi sebelumnya, kemudian action list. Action list ini tadi. Tuh ya jadinya. Kemudian dari situ dia masuk ke fungsi doAction. Di doAction ini dia akan ngecek di sini. Kalau misalnya nilainya 1 di sini dia lakukan swipe. Kalau 2 dia lakukan flip. Kalau 3 lakukan slide di sini. Nah, bedanya apa swipe, flip sama slide? Kalau swipe ini kan kalian kemarin sudah pahami ya ketika melakukan perhitungan manual itu. Ketika melakukan perhitungan manual yang dilakukan kemarin adalah swipe. Misal kita punya matriks isinya seperti ini, yang misalnya kita ingin lakukan adalah yang kita swipe adalah 2 dengan 4, maka hasilnya adalah 1, 4, 3, 2, 5. Pindah posisi artinya di sini. Itu kalau swipe. Sedangkan di sini flip. Kalau flip, ya, jika flip, misalnya di sini saya punya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coba saya tambah 6, 7. Ini kalau kita lakukan flip. Flip di sini kan ada 2 angka ya, I1 sama I2. Itu urutan ya, urutan pertama sama urutan kedua. Urutan keberapa yang mau di flip gitu ceritanya. Misalnya urutan yang mau di flip ini adalah urutan kedua dan urutan ke-6 misal ya. Jadi yang mau di flip itu adalah urutan kedua dan urutan ke-6. Hasilnya akan menghasilkan, jadi dia ngecek dulu nih. Kalau I-nya urutan pertama itu lebih kecil daripada urutan kedua, maka yang dilakukan adalah yang atas ini. Kalau urutan pertama itu lebih kecil dari urutan kedua, yang dilakukan yang atas ini. Tapi sebaliknya kalau urutan kedua itu lebih kecil daripada urutan pertama, maka yang dilakukan yang bawah ini. Misal urutan pertama itu kalau gini ya, urutan pertama itu 2, urutan kedua itu 6, maka kan urutan kedua ini itu nilai dia kan lebih kecil daripada posisinya itu kan lebih kecil, lebih di kirinya, dia berada di kirinya nilai I2. I2-nya kan 6 di sini. Tapi kalau misalnya sebaliknya ya, flip I1-nya misalnya 6, I2-nya 2, itu akan berlaku yang fungsi yang di bawah ini. Ini yang artinya I2 itu lebih besar daripada I1, sehingga yang berlaku fungsi yang ada di bawahnya ini. Oke, sekarang kita coba melihat 26. Itu artinya adalah, jadi di bawahnya ini, nilai I1 sampai I2, jadi nilainya nanti dari yang urutan pertama sampai I6 ini tadi, dia akan rubah posisinya. Rubah posisinya seperti apa? Dia balik urutannya, sehingga di sini kan I2 dulu ya, I2 baru dengan urutan terbalik dilakukan sampai I1, sehingga nanti kalau kita tulis ya I1 angka 1 urutan pertama, kemudian tadi yang mau di flip kan ini ya, ini akan dibalik urutannya, jadi nanti dibaca ke belakang.
6 dulu, baru 5, baru 4, baru 3, baru 2, kemudian 7. Kayak gini, jadi 6, 5, 4, 3, 2, baru 7. Nah, itu namanya flip. Jadi diputar dibalik gitu. Tuh, kalau flip. Nah, sekarang yang slide. Kalau slide itu digeser nilainya. Misalnya kita punya nilai yang sama ya. Ini ya, kita arahkan ke slide. Kita punya nilai yang sama seperti ini. Misalnya slide yang kita slide itu adalah urutan 2 sama 6 gitu ya. Sama-sama 2 sama 6-nya. Nah, kalau slide ini dia akan jadi tulisannya nanti adalah, jadi dia juga bandingkan apakah nilai angka pertama, urutan pertama tadi lebih kecil daripada urutan kedua. Kalau urutan pertama lebih kecil daripada urutan kedua, yang dipakai yang di atas. Tapi kalau urutan pertama itu lebih besar daripada urutan kedua, yang dipakai yang di bawahnya ini tadi. Nah, misalnya sekarang kalau di contoh ini kan urutan pertamanya 2, urutan keduanya 6. Berarti kan urutan pertama itu lebih kecil daripada yang urutan kedua, maka kita pakai yang atas kan. Nah, itu tulisannya adalah berarti pakai yang atas. Ini 1 sampai I1 min 1. Berarti 1 sampai I1 min 1. 1 itu berarti elemen pertama sampai elemen ke urut yang I-1 tadi dikurangi 1. Berarti kan urut I-1-nya kan ada di 2. I-nya kan 2 kan. I-1-nya ya 1. Berarti di sini langsung 1 saja seperti itu. Kemudian baru di sini nilainya I1 plus 1 sampai I2. Berarti I1 plus 1, berarti mulai I1-nya kan 2, I1 plus 1 di 3. 3 ini akan kita tuliskan sampai dengan I2. I2-nya kan 6 ya. Berarti di sini 3, 4, 5, 6. Baru nilai I1, di sini baru nilai I1-nya. Berarti baru nilai 2-nya. Setelah itu adalah I2 plus 1 sampai N. I2 plus 1. I2-nya kan 6 plus 1 berarti 7. Sampai N terakhir kan 7-nya terakhir. Sehingga seperti ini. Geser dia. Jadi 2 yang ada di sini itu digeser dipindahkan ke belakang sini. Jadi 2-nya ini dipindahkan menuju ke belakangnya nilai urut I2. I2 dalam hal ini adalah 6, jadi 2-nya ini dipindahkan di belakangnya 6, sedangkan yang di depan ini maju semua, 3 ini maju, jadi 3 ini akan menempati posisi 2, 4 menempati posisinya yang ketiga, 5 menempati posisinya yang keempat ini, kemudian 6 maju ke posisinya 5, baru di belakangnya ini akan diisi oleh yang di 2 ini. Jadi dia akan menggeser nilai yang di antara 2 sama 6 ini. 2-nya digeser ke belakang, 3 sampai 6-nya maju, gitu jadinya. Nah, ini kalian bisa coba-coba, ini nanti jadinya seperti apa ya. Tadi ya, dengan cara kalian kopaskan ke comment window-nya. Tuh, nanti kalian bisa coba sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan. Berarti kan dari sini kalian sudah melakukan langkah tadi, apakah kalian melakukan flip atau swap atau slide itu tadi. Baru itu kan ketemu rutenya nanti. Setelah ketemu rutenya, kita hitung biayanya, total jaraknya berapa ya. Dari total jaraknya itu tadi, ngitungnya pakai tadi, ingat ya, kalau ngitung total jarak pakai fungsi jar TSP ini. Terus dimasukkan rutenya. Ya, ini rutenya kan ini sama bentuknya, penjelasannya kan sama dengan ini. Tapi kan di sini rute baru itu disimpan sementara di dalam variabel newsol ini. Newsol.rute sampai newsol.rute yang pertama, karena dia harus kembali ke depot. Kemudian koma D itu jaraknya. Oke.
ya, itu adalah nyusul.biaya. Kemudian nyusul.actionIndex itu sama dengan 1, dia akan menandai dia itu tadi action index keberapa sih gitu jadinya. Oke. Baru setelah itu dibandingkan. Karena dia setiap iterasi, di setiap iterasi ini PPT kemarin, di setiap iterasi kalian kan mencari mana yang paling kecil ya dari semua rute ini kan, mana rute yang menghasilkan jarak yang paling kecil di antara semua rute yang kalian kerjakan di iterasi tersebut, ya kan? Maka dari itu, ini akan disimpan rute yang paling kecil tadi akan disimpan sementara di variabel base nyusul ini tadi. Jadi dia dibandingkan dulu. Kalau nyusul.biayanya itu nilainya kurang dari base nyusul, maka nyusul tadi akan menggantikan nilai base nyusulnya. Jadi base nyusul sama dengan nyusulnya. Gitu. Jadi solusinya yang tadi termasuk rutenya, kemudian biayanya itu digantikan oleh yang terbaik tadi digantikan oleh si nyusul ini tadi. Oke. Kemudian kita ganti, setelah itu diganti di sini solnya itu adalah rute. Jadi S0 rute 0-nya diganti oleh base nyusul yang didapatkan oleh di setiap ini tadi, di setiap iterasinya action ini tadi. Jadi ini tadi ya, jadi kalau misalnya dari rute 1 dicari yang paling kecil mana, yang paling kecil itu akan menggantikan di rute 0-nya untuk di iterasi 2. Jadi pada iterasi 2 rute 0-nya itu didapatkan dari rute base nyusulnya, itu base nyusulnya dari iterasi sebelumnya. Base nyusulnya kan 283,29 dengan rute 143,521. Maka di iterasi 2 rute 0-nya adalah urutan yang tadi 143,521 base nyusulnya. Jaraknya 283,29. Baru langkah rute ini yang kita lakukan operasi tadi lagi. Nah, ini juga demikian. Sebelum kita memulai iterasi baru, kita update dulu rute 0-nya. Sol itu rute 0-nya diganti dengan rute terbaik di iterasi tersebut. Jadi base new sol ini. Kemudian diupdatekan tabulisnya. Jadi tabulis di sini nanti dirubah menjadi sebuah matriks skalar ya. Nah, di mana di sini dia ngecekin satu-satu dari sejumlah dari I sampai ke N action-nya. Kalau I itu sama dengan ini action index-nya ini. Jadi ini kan akan merecord action index-nya. Kalau I sama dengan action index, dia cek apakah TC-nya itu sama dengan jadi kalau I-nya itu sama dengan action index, dia menggantikan nilai TC. Jadi TC-nya itu yang awalnya tadi 0 akan digantikan dengan TL. Ini, jadi ya, kalau dia misalnya di sini langkah sebelumnya ini kan 2 sama 5 tabu lengthnya 3, maka di sini yang awalnya 0 nilainya diganti dengan nilai tabu length 3 tadi. Nah, ini juga demikian. Kalau nilainya 0, kalau di sini itu sama ditemukan dia itu adalah action index-nya yang dipakai tadi. Jadi base new sol-nya action index, jadi di urutannya itu tadi yang dipakai itu adalah dia digantikan dengan berarti dia masuk ke tabu baru. Masuk ke TCI itu tadi digantikan sejumlah TL tadi. Diganti dengan nilai tabu lengthnya. Nah, tapi jika tidak, berarti artinya dia bukan langkah tabu baru yang masuk di iterasi tersebut, maka dia nilainya adalah nilai maksimum dari berarti antara TC sebelumnya dikurangi 1 atau 0. Jadi mana yang lebih kecil itu ya. Artinya apa? Dia ngecek. Nih yang ada lihatnya. Dia akan ngecek
Kalau di sebelumnya itu nilainya kosong, maka nilainya akan 0. Di update-nya itu akan 0. Tapi kalau sebelumnya dia ada nilainya kayak gini, ini kan di iterasi sebelumnya nilainya 3. Maka nilainya itu akan nilai sebelumnya dikurangi 1. Itu untuk mengupdate nilai tabunya ini tadi. Periode tabunya yang diupdate. Itu pakai ini. Begitu caranya. Nah, kemudian selanjutnya adalah di sini diupdate base solution-nya. Diupdate jadi sol.biaya itu ditanyakan di sini kalau sol.biayanya itu kurang dari base sol.biaya, maka base solnya digantikan dengan solnya. Ini kayak memori jangka panjangnya ya. Jadi dia ngupdate nanti solusi optimalnya itu ya base sol ini sama base biaya. Itu. Jadi base sol sama dengan sol. Kalau misalnya nilai sol yang kita temukan baru ini tadi itu total jaraknya lebih kecil dari base sol terakhir yang kita punyai. Itu dia akan digantikan dengan nilai solnya. Ini untuk mengupdate solusi terbaiknya. Nah, kemudian diupdate rutenya diupdate, kemudian biayanya juga diupdate, jadi base biayanya ganti dengan base sol.biaya. Tuh. Kemudian nah ini kriteria pemberhentian lain. Jadi kalau base biayanya sama dengan 0 kan ya, berarti dari jaraknya 0. Kalau jarak 0 itu kan nggak bergerak kan, berarti di titik itu juga, maka dia berhenti. Jadi dia akan keluar dari iterasi itu ketika nanti maksimum iterasinya tercapai atau ketika di sini total jaraknya itu 0. Nah, dimana ini kan nggak mungkin ya total jaraknya 0, berarti dia nggak berpindah kemana-mana. Dia kalau misal tadi di depot ya di depot aja, nggak bergerak itu berarti total biayanya 0. Kemudian di akhir setelah semua iterasi dilakukan, dia mengupdate base biayanya yang mana, base biaya berapa dan ditampilkan. Sehingga di program utama nanti akan muncul yang tadi, akan muncul hasilnya ini tadi. Nah, dia memunculkan base biayanya ini sekian. Oke, do action sudah, TSP. Nah, oke, seperti itu kira-kira. Nah, kalian bisa coba-coba, bisa dipahami. Nanti kalian bisa mengganti kalau misalnya tadi kan di sini itu depotnya itu tidak ditentukan. Jadi depot itu dia bisa berangkat dari rute manapun, asalkan di akhir nanti dia kembali ke rute tersebut lagi, ke rute yang dikunjungi pertama, node yang dikunjungi di awal. Jadi dianggap yang di awal itu adalah depotnya. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau mengganti depotnya itu adalah suatu angka node tertentu, ya berarti kalian harus modifikasi. Nanti kalian rubah seperti itu. Dari program ini kalian rubah seperti itu. Nah, ini kan problem di SP ya. Nanti kalau kalian juga mau nyoba yang VRP dengan menggunakan tabu search, ya berarti yang perlu kalian rubah adalah evaluasi. Jadi setelah langkah, nah nanti kalian tergantung mau root first cluster second kan, atau root first cluster second itu kalian merutekan dulu, baru nanti kalian potong-potong, kalian clusterkan sesuai dengan constraint-nya VRP, atau kalian potong-potong dulu sesuai constraint itu, baru kalian bagi problemnya. Jadi itu rute satu cluster pertama itu di running rutenya dulu, satu cluster kedua juga di running rutenya lagi, kayak gitu juga bisa. Jadi ini yang nanti akan kalian modifikasi di sini. Ini kan ketemu rute itu kan nggak seluruhnya itu bisa dikunjungi dalam waktu yang bersamaan, karena kalian ada kapasitas ya, ada kendaraannya kan, kemudian ada demand-nya. Kalau misalnya jadi di sini harus ada yang ngecek. Kalau misalnya tadi demand yang di bawah itu sudah melebihi kapasitas, maka harus ada cut off di situ, sehingga rute selanjutnya dikunjungi oleh kendaraan yang berbeda. Gitu caranya.
Atau ya kayak gitu ya caranya, berarti tinggal di cut off aja itu nanti. Nah kemudian update-nya di bawahnya ini juga sama. Oke, gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau butuh diskusi, kita bisa via WA group seperti biasanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.